Oke, jadi Ya, kurang teman-teman, lebih itu hari sih. ini kita bakal bahas lebih dalam tentang tips dunia kerja ya, terutama tren skill dan juga tren pekerjaan yang bakal kira-kira booming di tahun ini, dan sudah hadir bersama kita expertnya nih di dunia HR, Bro Junar. Hmm. Nah, untuk mulai diskusi kita hari ini mungkin bisa sedikit cerita nih perjalanan karir Bro Junar ini seperti apa, dari mulai kapan mulai kerjanya dan karir seperti apa yang waktu itu ditekuni gitu. Oke, ya sebenarnya kalau misalkan perjalanan karir saya sendiri itu ya cukup cukup banyak perubahan juga ya, karena awalnya sebenarnya bukan bekerja sebagai HR gitu, tapi awalnya itu walaupun internshipnya sih sebenarnya pas magang itu HR sih, pas magang HR, kemudian saya coba untuk agak sedikit belok gitu ya karirnya, dari yang tadinya HR terus coba pindah untuk terjun ke industri kreatif seperti ya termasuk bikin video, konten video gitu kan, dan juga bikin konten-konten yang lainnya gitu. Terus tiba-tiba ada tawaran yang menarik lagi, yang lebih menarik, terus saya coba untuk pindah, dan ternyata itu tawarannya ya di HR gitu ya, di posisi HR, dan saya coba untuk apply dan ternyata diterima full time sebagai HR, dan setelah itu baru coba belajar-belajar tentang HR lebih dalam lagi, karena kan kalau di magang itu nggak terlalu dalam ya, cuma kulit luarnya aja gitu. Setelah saya full time sebagai HR, nah di situ baru mulai tertarik, ternyata HR itu dunianya luas banget gitu, dan ternyata memang sesuai juga dengan apa yang saya minati. Saya coba belajar dan ternyata ya ya udah sekarang terjun terus ke situ kan, sambil tetap pelajari konten juga gitu kan, sambil bikin konten juga. Jadi nggak mengorbankan salah satu lah, kalau bisa belajar semuanya kenapa enggak gitu kan, karena kan itu mengasah skill juga gitu. Jadi selain kerja sebagai HR di kantor, juga saya bikin konten gitu sih. Itu sih sebenarnya. Berarti udah berapa lama nih di dunia kerja total? Kalau di dunia kerja ya total sih sekarang sekarang lagi jalan tahun ketiga sih sebenarnya. Oh, oke, Hmm. siap. Kalau gue sendiri juga mau cerita dikit nih, bener-bener kayak Hmm. tadi ngalamin seperti yang Bro Junar lakuin sih. Jadi memang kebetulan karirnya banget-banget changing. Jadi gue mulai kerja itu sebenarnya Hmm. tahun 2015. Waktu itu lebih ke internship sih sebagai business consultant. Habis itu baru di Hmm. tahun 2016 itu lagi-lagi masih internship. Baru di tahun 2017 itu mulai aktif bekerja. Tapi saat itu sebenarnya Hmm. mulainya di digital marketing sih. 2017 yang mana sebenarnya konsep digital marketing ini masih masih sangat asing sih buat gue sendiri dan buat market pada Hmm. umumnya ya gitu. Baru setelah itu di tahun Oh iya. 2017 akhir balik ke Indonesia, dan waktu itu gue memutuskan untuk bekerja sebagai engineer gitu. Karena kebetulan memang S1-nya Hmm. ambil engineering, dan kayak gue mau kerja dulu nih sebagai engineer gitu. Baru setelah dapat Hmm. 2 tahun tuh kayaknya baru nemuin tuh career path-nya. Sepertinya kayak lebih prefer ke dunia people oriented ya. Jadi back to digital Hmm. marketing selama Hmm. 2 tahun, dan saat ini sebagai marketing consultant sih untuk bisnis terutama di dunia education dan teknologi kayak gitu. Nah, Hmm. mungkin uh, kita mulai bahas dulu nih. Kira-kira Oke. skill apa sih yang bakal muncul di tahun ini gitu, yang kira-kira bakal diperlukan gitu. Hmm. Iya, kalau untuk skill sih sebenarnya ya berhubung kita masih pandemi gitu ya, dan sejak kita pandemi dan sejak kita perusahaan-perusahaan menerapkan work from home atau remote working, itu sebenarnya memang banyak perubahan skill yang dibutuhkan gitu ya oleh para perusahaan juga. Nah, sebenarnya skill-skill yang sekarang sangat-sangat dibutuhkan adalah pastinya skill digital gitu ya. Apa itu skill digital? Ya pastinya skill-skill yang berkaitan dengan dunia digital atau dunia online gitu. Seperti ya salah satunya adalah digital marketing, mungkin juga ada SEO, mungkin ada website, dan juga mungkin ada seperti content writing, copywriting, segala macam. Itu adalah skill-skill digital yang sangat-sangat dibutuhkan sekarang gitu. Berhubung sekarang kita serba remote working, serba work from home, walaupun sekarang sudah banyak yang work from office, tapi masih secara market pun sebenarnya masih banyak orang yang memegang atau memanfaatkan dunia-dunia digital gitu ya. Kayak sekarang
Mana ada sih orang nggak tahan gitu ya, nggak buka Instagram sampai seminggu gitu ya, nggak mungkin gitu ya. 24 jam aja nggak buka Instagram kayaknya panas banget gitu kan, apalagi seminggu gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin banget gitu. Jadi sekarang sebenarnya ya sekarang bahkan bisnis pun semua sekarang go digital gitu kan, go digital, go online. Sekarang semua mau serba bisnis, mau serba jualan, semua serba digital. Itulah kenapa skill-skill digital pun harus terus diasah sih, karena ya sekarang saya pribadi pun belajar gitu ya skill-skill digital, karena siapa tahu suatu saat ke depan saya juga membutuhkan skill digital tersebut gitu. Jadi kalau untuk skill sih paling banyak ya skill digital sih yang paling dibutuhkan sampai sekarang gitu. Agree banget sih. Bahkan istilahnya disebut para marketing expert seperti Nel Patel ini, kita sebenarnya baru di gerbangnya digital nih. Kebetulan karena pandemi terjadi akselerasi digital dan dibutuhkan skill-skill digital yang kekinian. Tapi digital ini kan luas banget nih. Ada kayak digital marketing, bahkan di digital marketing pun luas banget. Ada kayak content creation, ada copywriting. Nah, menurut Bro Junar nih kira-kira digitalnya di aspek yang seperti apa nih yang kira-kira bakal lebih booming lagi di tahun ini? Sebenarnya kalau booming sih sebenarnya kurang lebih sama sih kalau saya lihat, karena satu skill digital dengan skill digital yang lain itu saling saling berhubungan. Kayak misalkan kita oke lah kita belajar digital marketing gitu ya. Sebenarnya digital marketing itu kan banyak lagi. Misalkan sebenarnya copywriting juga termasuk digital marketing gitu ya. Copywriting, bahkan kita bikin website pun termasuk ya digital marketing gitu ya. Karena sekarang orang jualan pada butuh yang namanya website atau landing page gitu kan. Itu jadi satu bagian pun sebagai digital marketing gitu kan. Karena yang namanya kita mau memasarkan, pastinya kita harus punya sesuatu yang bisa dipasarkan gitu kan. Apa yang bisa dipasarkan ya? Website, landing page gitu kan, atau aplikasi. Kalau ngerti digital marketing tapi nggak punya sesuatu yang bisa dimarketingkan gitu ya, yang bisa dipasarkan, ya sama aja bohong. Kita belajar lama-lama, bahkan buang banyak waktu untuk belajar digital marketing tapi nggak ada sesuatu yang bisa dipasarkan, ya sama aja bohong gitu ya. Jadi ya sebenarnya semua saling berhubungan. Kayak misalkan kita mau bikin artikel gitu ya, bikin artikel tapi kita nggak ngerti SEO ya percuma gitu ya. Jadi tetap harus bisa ngerti SEO, ngerti content writing, ngerti copywriting. Kalau mau memasarkan sesuatu, mau belajar digital marketing, harus bisa punya website gitu ya. Berarti harus bisa bikin website, harus juga bisa atau misalkan bikin landing page gitu ya. Itu semua sebenarnya saling berkaitan. Kalau menang ditanya yang paling paling booming yang mana, menurut saya ya pastinya adalah ya digital marketing sih sebenarnya, karena digital marketing kan sebenarnya kalau kita punya sesuatu pasti kita harus ngerti marketingnya. Tapi yang lain pun bukan berarti nggak booming, karena yang lain juga dibutuhkan. Tapi kalau memang harus banget memilih gitu ya, mana sih yang paling dibutuhkan gitu ya, yang paling booming. Kalau yang saya lihat sih sebenarnya dari digital marketingnya gitu ya, atau mungkin marketing offline mungkin masih ada tapi nggak gitu booming sih. Gitu. Oke. Oke, kalau gue mau nambahin dikit ya, mungkin dari pengalaman bekerja di edutech company gitu yang bisnis base-nya itu SaaS, jadi kayak jualan platform untuk mentransformasi nih. Jadi yang bisnis-bisnis yang biasanya offline dicoba untuk di online kan, kayak pendidikan coba di online pendidikan, atau seperti retail dijadikan online retail. Dan yang gue lihat selama ini kebutuhannya sebenarnya ada dua sih yang paling signifikan gitu. Yang pertama adalah performance marketing. Jadi kayak ngukur gitu loh, kayak nggak cuma bikin konten, nggak cuma bikin iklan, tetapi diukur gitu, kayak biaya investasi yang kita keluarkan untuk bikin konten, untuk bikin iklan itu berapa, dan hasilnya seperti apa. Itu semakin penting banget, karena yang namanya investor tentunya nggak mau boncos, dan dia mau lihat si return on investment-nya itu sebenarnya berapa kali gitu. Dan yang kedua itu konten ya mungkin ya, terutama di dunia digital ini. Untuk membuat sebuah brand awareness campaign itu makin relevan gitu. Terutama konten-konten sekarang makin bervariasi. Ada yang misalnya di Instagram berbentuk carousel, ataupun sekarang TikTok nih yang lagi booming, dan banyak perusahaan yang masih bingung gitu untuk membuat konten yang relate, yang bisa membangunkan awareness itu seperti apa. Nah, untuk Bro Junior sendiri, pengalaman dalam membuat konten itu seperti apa itu? Kayak challenge-nya apa sih gitu? Ya, kalau pengalaman saya sendiri bikin konten itu pastinya saya orangnya adalah seseorang yang sangat percaya ketika bikin konten itu hal yang paling penting adalah headline gitu ya. Karena kadang orang bukan kadang, saya bahkan mungkin hampir 100% lah.
saya bisa memastikan bahwa ketika kita bikin konten, orang itu nggak peduli isi konten kita apa. Yang orang peduli adalah headline dulu gitu. Karena logikanya adalah sebelum audiens kita masuk ke isi konten kita, audiens itu harus mendarat dulu di headline kita gitu kan. Artinya dia harus baca dulu headline kita seperti apa, menarik apa enggak. Kalau headline kita aja nggak menarik, ya isi konten juga nggak penting gitu ya. Karena ya audiens nggak mungkin membaca isi konten kita kalau dia nggak tertarik headline kita sama judul kita, apakah judulnya itu eye-catching apa enggak, terus misalkan cukup menarik perhatian atau enggak gitu ya. Kalau itu semua nggak bisa, ya percuma gitu ya. Isi konten juga orang nggak tahu isi kontennya apa karena headline-nya aja nggak dibaca, nggak menarik gitu ya. Mungkin dibaca tapi nggak tertarik, pada di scroll aja gitu kan. Sama kadang konten-konten Facebook Ads juga begitu. Misalkan kita pasang Facebook Ads gitu ya, iklan di Facebook gitu kan, pasti ada posternya gitu kan, ada posternya atau ada videonya untuk mengiklankan produk kita gitu ya. Itu juga sebenarnya harus menarik gitu ya, karena kalau kita bikin Facebook Ads, iklan di Facebook, ternyata misalkan posternya nggak menarik, headline-nya, ya udah berarti orang bakal scroll aja. Atau misalkan videonya nggak menarik di detik-detik awal, ya berarti juga di scroll. Jadi sebenarnya saya kalau bikin konten pastinya saya akan lebih rela gitu ya, lebih ikhlas kalau menghabiskan banyak waktu hanya untuk mikirin headline doang gitu ya. Jadi kalau isi konten itu belakangan aja, yang penting headline-nya harus nonjok dulu gitu, karena kalau headline menarik percuma gitu. Jadi itu sih yang paling penting kalau menurut saya. Setuju banget sih, karena memang ya selama ini pengalaman pribadi juga ketika scroll-scroll tuh kayak paling kita spend sekitar maksimum 3 detik ya untuk melihat title sebuah konten, dan kalau itu benar-benar eye-catching baru kita lanjut baca. Atau ketika kita lihat video di Reels maupun di TikTok tuh juga kayak 3 detik pertama itu harus ngehook banget gitu loh. Kalau enggak kita bakal skip kayak gitu. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin nih kayak yang tahun ini digital skills itu bakal booming. Kalau untuk pekerjaan sendiri, pekerjaan seperti apa nih yang kira-kira bakal booming di 2022? Iya. Kalau sepengamatan saya juga, kalau misalkan pekerjaan yang booming banget gitu ya, pastinya adalah pekerjaan-pekerjaan yang satu pastinya berhubungan dengan digital gitu ya. Nah, pekerjaan yang berhubungan dengan digital itu apa saja? Banyak yang misalkan kalau teman-teman lihat, mungkin pekerjaan-pekerjaan yang bergerak di bidang edutech gitu ya, educational technology, atau misalkan di industri kreatif seperti itu. Sekarang banyak demand atau permintaan gitu ya di luar sana kepada pekerjaan-pekerjaan seperti digital marketing gitu ya, terus juga mungkin SEO, mungkin juga ada graphic design, mungkin juga ada sekarang misalkan bikin website gitu ya kan. Sekarang kalau jualan dan juga bisnis pasti butuh yang namanya website atau landing page. Nah itu kita kadang business owner tuh nggak punya banyak waktu buat belajar dari nol lagi, gimana sih caranya bikin website dari nol atau bikin landing page dari nol. Nah di situ peran kita gitu. Jadi banyak sih yang memang membutuhkan skill-skill seperti itu, skill-skill seperti website, SEO atau content writing, copywriting, karena itu semua berkaitan. Dan kadang ya perusahaan-perusahaan kan nggak semua perusahaan memiliki tenaga yang seperti itu. Nah itulah kenapa permintaannya sudah mulai cukup banyak gitu. Apalagi sekarang semua udah serba online, ya pastinya pekerjaan-pekerjaan seperti itulah yang sebenarnya dicari sama banyak perusahaan juga gitu. Setuju banget sih. Jadi berdasarkan pengamatan pribadi nih kayak selama setahun terakhir nih merasakan bahwa banyak sebenarnya perusahaan dari luar negeri yang base-nya teknologi ini dia mulai penetrasi ke Indonesia gitu. Karena kebutuhan dasarnya adalah digital, jadi mereka memberikan opportunity untuk remote working sebenarnya. Jadi kayak buat orang-orang yang paham digital, pekerjaannya itu remote, dan tujuan utama mereka adalah penetrasi ke Indonesia. Jadi yang dibutuhkan itu sebenarnya dua. Yang pertama adalah digital marketing, yang kedua adalah digital sales ya. Jadi kayak si marketing ini membuat top of funnel, jadi kayak create awareness dan consideration. Habis itu dieksekusi ini sama si tim sales itu. Nah, mungkin menurut Bro Januar, kalau yang belum pernah bekerja atau berkarir di dunia digital, lalu pengen shifting ini bagaimana kira-kira? Apakah bisa dan apa yang harus dilakukan gitu? Iya, kalau misalkan yang tadinya bukan pekerjaan di dunia digital gitu ya, terus tiba-tiba mau shifting ke pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan dunia digital, pastinya adalah belajarnya nggak cuma sekedar teori doang, tapi coba untuk belajar hal-hal yang sifatnya praktek juga. Artinya mungkin memahami studi kasus atau misalkan bikin portofolio yang menarik gitu ya, yang pastinya berkaitan dengan posisi yang mau dilamar nanti gitu. Pastinya banyak banyak upgrade skill sih, upgrade skill, asah skill supaya bisa lebih baik lagi, lebih bagus lagi skillnya, supaya nanti ketika masuk ke dunia kerja, bekerja itu nggak terlalu banyak menghabiskan waktu untuk belajar lagi dari nol. Jadi kita udah ada bekalnya dulu sebelum kita
diterima kerja nanti gitu. Jadi misalkan mau apply sebagai digital marketer gitu ya, mau belajar atau berkarir sebagai digital marketer ya, berarti belajar dulu digital marketing itu seperti apa sih, kenapa perusahaan atau bisnis itu butuh yang namanya digital marketing gitu, apa sih yang unik dari digital marketing tersebut gitu ya, kita pelajari dimulai dari mungkin cara pasang iklan atau misalnya cara bikin konten dan juga misalkan cara supaya bisa bikin copywriting yang menarik gitu ya buat website atau landing page gitu. Itu kita perlu pelajari dulu semuanya. Kalau perlu banyakin praktek juga. Kalau misalkan teman-teman sempat juga misalkan kerja freelance, ada kan kadang ada yang freelance juga gitu ya. Entah sebagai content writer atau copywriter atau mungkin digital marketing consultant juga. Nah, itu juga sebenarnya bagus untuk dilatih terus, diikuti terus gitu. Oke, setuju banget dan aku mau nambahin dikit yang mungkin teman-teman yang belum belum punya portofolio digital bisa mulai bangun personal brandingnya sih kalau menurut gue. Jadi kayak meskipun teman-teman belum punya track track record bekerja di digital, tapi kalau teman-teman bisa menunjukkan gitu kalau pemahamannya itu bekerja works di dunia digital tuh bisa bikin kayak konten-konten di Instagram ataupun konten-konten di TikTok yang mana ketika udah punya audiens yang lumayan, si HR itu datang sendiri gitu. Kalau kalau di dunia marketing biasa kita nyebutnya sebagai inbound marketing kayak gitu sih. Jadi kayak itu udah jadi social proof kalau teman-teman itu ngerti dan bisa menerapkan konsep-konsep digital tersebut. Nah, kalau untuk misalnya nih orang-orang yang mungkin sekarang udah mulai naik di karirnya menjadi seorang leader, sebagai seorang manager, ini tipnya apa sih untuk memimpin sebuah tim gitu di dalam dunia kerja gitu? Iya, kalau untuk tips pemimpin gitu ya, pastinya harus tahu dulu gitu ya, yang dipimpin tuh orang-orang seperti apa gitu ya. Apakah anggotanya itu kebanyakan anak muda atau misalkan yang sudah profesional gitu. Karena ketika kita memimpin pun pasti pendekatannya berbeda-beda gitu ya, beda usia pendekatannya beda gitu ya. Kalau misalkan anggota kita adalah yang seumuran atau bahkan yang lebih muda, pastinya berbeda dengan kita memimpin satu tim yang isinya mungkin lebih tua dari kita atau bahkan jauh lebih berpengalaman daripada kita. Pasti pendekatannya berbeda. Jadi kita perlu tahu dulu tim kita tuh siapa aja sih orangnya, misalkan orangnya seperti apa, cara kerja mereka seperti apa, terus juga misalkan kebiasaan-kebiasaan mereka, usia mereka, dan juga mungkin latar belakang misalkan mereka dari asal kotanya dari mana gitu ya, domisilinya dari mana. Itu kan cara kita bicara juga bisa bisa berbeda gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu misalkan orang di tim-tim kita itu seperti apa sih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pastinya kita juga harus tahu yang kita pimpin tuh project seperti apa sih. Apakah project digital marketing atau misalkan project semacam konten doang, misalkan content writing atau copywriting gitu ya, yang tugasnya bikin konten setiap hari. Nah, itu kan pastinya beda ya, beda project juga beda cara mimpinnya. Jadi kita perlu tahu dulu project apa yang kita pimpin, siapa orangnya. Kemudian baru yang ketiga, kita perlu tahu sebenarnya mereka ini juga punya tujuan kan, pasti masing-masing dari anggota kita juga ada tujuannya masing-masing. Kita juga perlu tahu sebenarnya tujuan mereka ada di tim ini buat apa sih, apakah ingin belajar digital marketing, ingin belajar copywriting atau apa. Nah, sambil mereka bekerja untuk mengerjakan project kita, mereka juga harus dapat sesuatu supaya mereka bisa belajar juga dari project yang mereka kerjakan setiap harinya. Jadi kita arahkan mereka, tim-tim kita itu, anggota-anggota kita itu untuk bisa mencapai tujuan pribadinya dan juga bisa membantu perusahaan mencapai tujuannya. Jadi sama-sama untung. Jadi perusahaan untung ya timnya juga untung gitu. Jadi sama-sama belajar dan kita pun sama-sama melengkapi gitu. Itu sih kalau dari saya. Keren sih kalau udah HR yang speaking tuh, dan agree banget kita harus gak hanya profit oriented tapi people oriented juga gitu. Dan pengalaman pribadi nih, baca sebuah buku yang luar biasa, namanya adalah One Minute Manager. Jadi sebenarnya orang-orang itu bekerja untuk dirinya sendiri. Itu salah satu quote yang gue ingat sampai sekarang, karena ketika kita sebagai leader mengadakan meeting itu kita sebenarnya nggak telling them what to do sih, tapi lebih kayak encourage them what do you want to do gitu. Jadi kayak kita membantu kontributor di bawah kita untuk mencapai tujuan yang mereka propose, ide-ide yang mereka propose, tapi juga harus align dengan perusahaan tersebut. Jadi sebagai leader kita hanya bekerja sebagai motivator gitu, dan juga menjaga guideline ini sih untuk terus memotivasi mereka sampai ke titik finish tersebut gitu. Dan tadi ngomongin tentang employee biar mencapai tujuannya, itu sebenarnya HR itu ada budget untuk training nggak sih gitu? Apakah employee itu sebenarnya bisa request nggak sih ke HR gitu? Iya, sebenarnya tergantung perusahaannya juga gitu ya, tergantung kebijakan perusahaannya seperti apa gitu kan. Karena sebenarnya HR pun membuat materi training itu juga disesuaikan dengan
kebutuhan dari perusahaannya dan juga kebutuhan dari masing-masing divisi pekerjaannya gitu ya. Apakah kebutuhan dari divisi pekerjaan ini sesuai nggak dengan apa yang kita kasih trainingnya, materi trainingnya sesuai nggak dengan kebutuhan divisinya, kebutuhan perusahaannya, sesuai atau enggak gitu. Kalau misalnya nggak sesuai ya kita adjust lagi, kita atur lagi, kita sesuaikan lagi sampai memang bisa mengisi kekosongan dari perusahaan kayak gitu. Nah, kalau misalkan memang dari employee-nya ada beberapa request, oh saya mau belajar skill ini, mau belajar skill itu gitu ya. Kalau misalkan memang ada request seperti itu, ya sebenarnya itu balik lagi ke masing-masing divisi, kepala masing-masing divisi kan. Kalau di satu perusahaan, kalau divisinya banyak pasti ada kepala-kepala divisinya kan. Jadi nggak cuma satu atasan doang, tapi atasannya banyak gitu sesuai dengan divisi masing-masing. Kita harus sebenarnya requestnya ke yang atasan juga ke divisinya, ke kepala divisinya gitu ya. Apakah kepala divisinya ini memang bersedia kalau misalkan meluangkan beberapa waktu atau beberapa hari atau beberapa jam gitu ya untuk belajar skill-skill tertentu yang memang dibutuhkan sama perusahaan selama memang si employee-nya ini sudah menyelesaikan prioritas mereka, prioritas pekerjaan mereka. Kalau memang employee-nya sudah menyelesaikan apa yang menjadi prioritas mereka setiap harinya, daily job mereka atau daily task mereka gitu ya, mereka sudah menyelesaikan prioritas mereka dan mereka punya waktu tambahan atau energi tambahan untuk belajar skill yang lain ya silahkan gitu ya. Tapi kalau misalkan prioritas mereka pekerjaannya belum kelar ya selesaikan dulu karena itu prioritas gitu. Kan kalau kita kerja pasti ada yang namanya prioritas, ada yang namanya important ataupun urgent gitu ya. Kita harus bisa membedakan ketiga hal tersebut. Mana yang harus diselesaikan duluan, kalau misalkan memang ada sisa waktu atau sisa kesempatan yang lain, kita mau belajar skill yang lain silahkan gitu. Itu sih. Oke, kalau dari pengalaman gue sendiri biasanya di awal tahun nih, di Januari kemarin, kita biasanya ada town hall gitu, di mana si level ini biasanya ada 3 orang sih, Chief Marketing, Chief Operational, sama Chief Eksekutifnya sendiri. Mereka biasanya menjelaskan apa sih OKR atau KPI yang mau di achieve tahun ini, dan dari tim operasional ini yang biasanya membawa human capital ya, dia langsung announce gitu loh, kita bakalan ada budget sekian untuk people development, dan jika teman-teman berminat untuk mendapatkan sebuah education, langsung aja propose ke yang tadi Bro Junar bilang sih, propose ke head divisionnya, dan setelah itu ya si HR akan approve juga sih gitu. Nah mungkin kalau tadi kita ngomongin orang yang mau shifting ke dunia digital, nah kalau sebenarnya dalam perusahaan itu dia sebenarnya udah bekerja nih, belum di digital, kemudian dibuka departemen baru nih, bagaimana dia bisa sebenarnya mau pindah ke divisi yang baru itu? Prosesnya seperti apa sih sebenarnya? Oke, oke. Ya, jadi kalau misalkan memang teman-teman di sini ada yang mau pindah gitu ya, pindah divisi gitu dari divisi A ke divisi yang lain gitu, itu sebenarnya memang ada beberapa proses yang perlu dilalui gitu ya. Yang pertama pastinya kita harus tahu dulu gitu ya seperti apa. Ketika kita pindah divisi gitu ya, dari divisi A ke divisi B, kita harus lihat dulu ketika kita pindah divisi A ini otomatis akan kekurangan tenaga kerja dong. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah ketika saya pindah ada orang pengganti saya yang akan mengisi kekosongan itu atau kekurangan itu. Kalau misalkan nggak ada berarti atau belum ada gitu ya, berarti kita terpaksa harus nunggu dulu gitu ya, tunggu sampai misalkan dapat orang lain yang akan mengisi kekurangan tenaga kerja di divisi tersebut, di divisi kita saat ini gitu ya. Jadi jangan sampai nanti ketika kita pindah divisi, ternyata divisi kita yang sebelumnya itu malah kewalahan karena kekurangan tenaga kerja. Itu kan berarti ya akan memberatkan perusahaan juga gitu. Jadi kita perlu tahu itu. Kalau misalkan pada saat kita mau pindah kebetulan ada orang baru nih yang mengisi kekurangan tenaga kerjanya di divisi itu, berarti ya kalau kita mau pindah ya silakan pindah. Tapi memang ada beberapa hal yang harus disesuaikan juga. Contohnya mungkin harus di training lagi, atau mungkin training secara singkat aja sih, mungkin nggak perlu panjang-panjang karena mungkin ya kalau posisinya mirip-mirip, misalkan dari yang mungkin dari marketing, misalkan marketing pindah ke produk mungkin nggak terlalu jauh gitu ya. Kalaupun terlalu jauh ya mungkin trainingnya ya diperpanjang gitu ya. Jadi ada training lagi, kemudian setelah training baru ntar dimulai untuk menyesuaikan beberapa pekerjaan. Misalkan tadinya ada perbedaan-perbedaan pekerjaan, misalkan daily task-nya seperti apa, atau misalkan target-target yang harus dicapai, seperti yang tadi disebutin juga, KPI atau OKR-nya mungkin berbeda, atau bahkan berbeda jauh. Itu kan perlu diskusi lebih lanjut lagi mungkin sama head division-nya atau sama yang lain kayak gitu. Jadi itu sih yang perlu diperhatiin dulu. Gitu. Oke, kalau pengalaman gue sih belum pernah apply sendiri buat mutasi, tapi kayak dari head departemen lain itu malah kayak karena kita saking deketnya dia yang minta pindah gitu loh, yang akhirnya dia yang nego dengan head divisinya, dengan SR-nya, dan dalam beberapa bulan pernah pindah sih seperti itu. Dan mungkin satu pertanyaan lagi yang sangat biasanya orang tanyakan itu,
Mhm. bekerja itu apakah harus mengikuti passion? Ini yang sering banget sih, yang orang-orang tanya Iya, kan. iya. Gitu. Hmm. Iya, sebenarnya ya setiap orang punya punya pendapatnya masing-masing ya, karena kan ini nggak ada jawaban benar atau salah ya kalau ngomongin passion. Ya ini kalau menurut pandangan pribadi saya aja, kalau misalkan mau bekerja dengan sesuai passion sebenarnya nggak ada salah-salahnya sama sekali gitu. Tapi kalau misalkan mau bekerja awalnya prioritasnya itu untuk dapat uang atau gaji gitu ya, itu juga nggak ada salahnya sama sekali gitu ya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah kalau saya pribadi saya dulu merhatinya gini, ketika saya bekerja sesuai passion, itu bukan berarti 100% bakal enjoy gitu ya, karena kita mau bekerja di posisi apapun, di bidang apapun, pasti ada enak gak enaknya gitu. Bahkan kita bekerja sesuai passion pun pasti ada gak enaknya. Nggak mungkin 100% enak gitu ya. Namanya hidup pasti ada kelebihan kekurangan gitu. Ada enak, ada gak enaknya gitu. Jadi kita harus realistis juga gitu. Ketika kita bekerja sesuai passion, akan selalu ada hal yang gak enak. Pasti itu pasti gitu. Nah, kalau misalkan kita baru awal-awal gitu, masih fresh graduate, baru lulus gitu ya, mau bekerja secara passion, kita perlu lihat apakah passion kita ini demand-nya tinggi apa enggak gitu ya. Itu yang pertama. Kalau misal demand-nya tinggi, berarti kan otomatis lowongan pekerjaannya banyak gitu ya. Jadi kita nggak susah buat nyari pekerjaan yang sesuai dengan passion kita. Tapi kalau misalkan pekerjaan yang sesuai dengan passion kita itu demand-nya rendah atau bahkan rendah sekali gitu ya, itu pasti akan susah susah dong cari kerjanya gitu kan, karena lowongannya sangat-sangat terbatas, dan yang ada kita keburu kelaparan, belum dapat kerja udah keburu susah, mau makan doang susah gitu kan, itu kan bahaya gitu. Jadi kita harus perhatikan itu. Jadi jangan sampai kita waktunya habis buat cari kerja, ternyata misalkan harus ada bayar cicilan inilah utang itu lah, kan repot gitu ya, karena waktu kita untuk bisa menyelesaikan misalkan ya biaya bulanan kita juga terbatas gitu ya. Dalam arti kalau misalkan tiap bulan kita mungkin harus bayar listrik, air atau segala macam, itu kan butuh duit gitu ya. Jadi kalau memang passion kita itu pekerjaannya demand-nya rendah, ya lebih baik carilah kerja yang memang demand-nya tinggi gitu ya. Jadi nggak perlu kerja sesuai passion. Tapi kalau misalkan memang passionnya ini demand-nya tinggi, lowongan pekerjaannya banyak, ya udah coba cari dulu gitu. Jadi tergantung sih situasinya seperti apa gitu. Oke, kalau aku pernah baca sebuah buku dari Cal Newport ya, namanya itu Be So Good That They Cannot Ignore You gitu. Jadi ada sebuah Hmm. research yang dia lakukan dalam waktu 7 tahun gitu. Orang yang bekerja dengan passion, misalnya seorang dokter atau orang yang bekerja karena keterpaksaan gitu. Misalnya jadi apa namanya seorang jaksa gitu yang sebenarnya dia inginnya masuk ke bidang lain tapi jadi seorang pakar jaksa gitu. Ternyata setelah 7 tahun dua-duanya itu level of happiness-nya sama gitu. Yang pertama dia mulai menikmati passionnya menjadi sebuah karir, dan yang kedua yang awalnya nggak ada passion, dia menjalani karirnya, ketika karirnya udah bagus, ternyata dia mulai passionate gitu, mulai menerima dan jatuh cinta dengan pekerjaannya tersebut gitu. Nah, tapi kalau buat gue sendiri, terus terang, tadi gue pernah bekerja sebagai engineer ya, 2-3 tahun, dan di saat itu sebenarnya kurang passionate sih, dan akhirnya memutuskan untuk resign bahkan sebelum mendapatkan pekerjaan gitu. Tapi waktu itu benar-benar optimis karena yang tadi seperti Bro Junar bilang sih, melihat ada demand. Waktu itu gue memang resign tapi udah ngasah teknik digital dan akhirnya apply di dunia digital dan diterima sih kayak gitu. Nah, ini mungkin teman-teman yang Hmm. mau bertanya silahkan masukkan di kolom komentar gitu, dan eh, apa namanya, feel free lah buat nanya gitu. Dan kemarin sempat ada beberapa pertanyaan nih Bro Junar yang masuk di Hmm. story. Salah satunya itu dia ingin belajar Excel gitu. Tetapi sebenarnya seberapa dalam sih kita harus belajar Microsoft Excel nih? Karena pengalaman pribadi sering banget nih ketika udah jadi seorang leader manajerial itu pakai Excel dan sering banget kesulitan kayak formulasi VLOOK, HLOOK itu kan jarang banget kita pakai, dan seberapa Hmm. dalam sih sebenarnya kita harus belajar Excel gitu. Iya, sebenarnya kalau misalnya ditanya seberapa dalam kita harus belajar Excel, itu ya kalau mau sampai dalam banget itu sebenarnya tergantung sama posisi yang dilamar gitu ya. Tapi memang nggak semua posisi perlu banget yang namanya skill Excel sampai advance banget, sampai yang detail banget, spesifik banget, itu nggak perlu semua posisi harus seperti itu. Tapi kalau misalkan sekarang kan kerja sudah serba pakai Microsoft Excel gitu ya, hampir semua posisi butuh Microsoft Excel gitu Pak. Bahkan seorang content creator pun butuh Microsoft Excel karena buat evaluasi konten gitu kan. Jadi mau nggak mau ya harus belajar Excel juga gitu. Nah, kalau Excel sebenarnya saya lebih menyarankan yang basic-basic dulu aja. Yang basic-basic benar-benar kita pahami sampai
sampai benar-benar detailnya seperti apa, kayak misalkan VLOOKUP, HLOOKUP itu kita harus benar-benar menguasai banget karena itu pasti dipakai, bahkan HR pun pakai gitu ya, HR pakai, content creator juga pakai, semua pakai gitu. VLOOKUP, HLOOKUP, atau mungkin yang lebih simple lagi, yang lebih basic lagi mungkin sum atau average kayak gitu. Itu semua perlu benar-benar dipelajari sedetail mungkin karena itu sebenarnya basicnya gitu. Basic itu kita harus menguasai dulu. Kalau misalkan nanti mungkin kita mau kerja sebagai business intelligence misalkan BI gitu ya, BI business intelligence, mungkin Excel lebih dalam lagi gitu. Dalam arti mungkin nggak semua orang memahami itu. Kalau misalkan ngomongin Excel mungkin secara business intelligence gitu ya, mungkin HR nggak ngerti, mungkin juga content creator nggak ngerti. Tapi kalau mau bekerja sebagai yang lebih dalam lagi seperti business intelligence yang Excel-nya itu lebih dalam lagi ilmunya, ya itu harus lebih diperdalam lagi. Mungkin harus sampai intermediate atau bahkan advance gitu. Jadi tergantung posisinya, tapi diwajibkan sih ya basic-basicnya ngerti gitu. Oke, setuju banget sih untuk beberapa pekerjaan yang saat ini lagi booming nih. Menurut gue salah satunya adalah data analytics ya. Gitu. Nah ini tadi ada pertanyaan dari Andy nih. Kalau skill gambar itu gimana prospek kedepannya? Skill menggambar. Gitu. Oke, ya. Kalau skill gambar sebenarnya prospeknya cukup, demand-nya cukup tinggi gitu ya. Karena kan kalau gambar sebenarnya bisa mengarahnya kemana-mana gitu ya. Bisa desain, mungkin bisa juga ilustrator gitu ya. Atau misalkan animator. Itu kan sebenarnya semua membutuhkan gambar gitu ya. Kayak kita jadi ilustrator disarankan ya bisa gambar. Kita jadi desain juga disarankan ya bisa gambar gitu ya. Apalagi animator gitu ya. Sebenarnya tiga posisi ini yang saya kebayang kalau misalkan mau bekerja ya lebih baik bisa bergambar, bisa menggambar gitu ya. Jadi sebenarnya menggambar itu demand-nya cukup tinggi gitu ya, karena beberapa perusahaan bahkan startup atau edutech gitu ya banyak banget tuh yang butuh graphic designer gitu ya, karena kan sekarang serba kalau mau jualan apa-apa bikin konten gitu ya. Kalau bikin konten ya pasti harus didesain dong gitu ya, kecuali kontennya video. Tapi kalau kontennya seperti konten Instagram, carousel atau single post itu sebenarnya butuh banget graphic design, berarti butuh gambar, orang bisa bergambar gitu atau bisa desain, atau misalkan ilustrator atau animator kayak gitu. Itu sebenarnya demand-nya masih cukup tinggi untuk di pekerjaan di Indonesia ini karena ya semuanya sudah serba digital juga sih gitu. Oke. Ini pengalaman pribadi, kemarin kita sempat cari animator sih, dan salah satu skill yang kita butuhkan adalah menggambar. Karena kita perusahaan SaaS teknologi di mana ya kita nggak sewa aktor ataupun aktris untuk bikin promotional video, tapi lebih ke animasi, dan itu budgetnya mahal banget teman-teman. Jadi kayak kita butuh konten video selama 1 sampai 2 menit, itu biayanya sampai 150 juta loh. Segitu kerennya gitu kalau teman-teman bisa dapat proyek dari menggambar ini tadi gitu. Dan ini tadi ada pertanyaan menarik Bro Junar dari Ya. Mac Andra Aziz gitu. Kalau pekerjaan passion tapi lingkungannya toxic, seperti jabatannya ditahan dan lingkungan korup, bagaimana? Iya, iya, oke. Iya, jadi sebenarnya saya pribadi pun pernah mengalami gitu ya, di mana kerjanya sebenarnya ya saya bilang ya bukan passion sih, tapi ya sebenarnya cukup 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 enjoy lah saya mengerjakannya gitu kan. Pekerjaannya juga juga bukan yang pekerjaan bikin stressful, enggak, tapi ya passion juga enggak. Jadi biasa-biasa aja, masih masalah buat dikerjain setiap hari gitu ya, masih masih bisa bertahan. Cuma lingkungannya agak-agak toxic gitu ya. Saya nggak tahu seberapa toxic lingkungan yang teman-teman yang nanya ini, tapi kita harus tahu dulu gitu ya, lingkungan toksik itu setoksik apa. Karena kalau kita ngomongin lingkungan toksik gitu ya, dalam tanda kutip toksik, toksik setiap orang kan definisi berbeda-beda gitu ya. Karena ya kalau saya ngomong jujur gitu ya, kita tuh kebiasaan, apalagi orang Indonesia gitu ya, saya nggak tahu kalau orang luar negeri gimana, tapi kalau orang Indonesia tuh kebiasaan kalau nggak nyaman dikit bilangnya toksik gitu kan, baik secara sadar ataupun nggak sadar gitu ya. Jadi aduh gue nggak nyaman, gue nggak enjoy, bilangnya toksik gitu, padahal belum tentu toksik gitu. Mungkin kitanya aja yang terlalu baper atau gimana gitu kan. Jadi toksik gitu ya, gue mau pindah. Itu sering banget terjadi, bahkan rekan-rekan kerja saya dulu juga sempat beberapa kali ada ngomong seperti itu, dan saya sendiri pun juga pernah ngomong seperti itu. Jadi ya harus tahu dulu gitu ya, toxic itu definisinya apa gitu. Kalau misalkan cuma karena oh saya melakukan kesalahan, saya dimarahin bos saya, terus ngomongnya toxic gitu ya, ya gimana, kan anda salah gitu ya, masa nggak ditegur gitu ya. Kalau salah ya ditegur dan kita evaluasi, kita perbaikin gitu ya, itu wajar. Kalau menurut saya pribadi, kalau misalkan situasinya seperti itu mah diomelin bos, ya sebenarnya ya wajar gitu, itu bukan toxic. Tapi kalau misalkan di sini pertanyaannya jabatannya ditahan atau mungkin ada korup atau segala macam, ya itu sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing. Kalau dari kitanya sendiri, misalkan kita ditahan jabatannya, kita masih bisa bekerja dengan baik apa enggak, atau misalkan kita masih bisa dapat gaji bulanan setiap bulan dengan lancar apa enggak, atau misalkan terlambat bayar gajinya atau gimana. Tapi kalau saya pribadi,
kalau misalnya jabatannya ditahan gitu ya, dan saya merasa mungkin pekerjaan saya harusnya udah di jabatan yang berikutnya, ya mungkin saya akan pertimbangkan dulu. Kalau misalnya setiap bulan masih bisa dapat gaji dan pembayarannya nggak terlambat, dalam arti tepat waktu, ya mungkin saya akan bertahan gitu ya. Tapi kalau misalkan kasusnya mungkin cuma ngomong doang gitu ya, gaji setiap bulan akan ditransfer tapi terlambat mulu, terlambatnya mungkin bisa seminggu 2 minggu, dan berikutnya bulan berikutnya atau gaji berikutnya dijanjikan lagi gitu ya, nggak bakal telat deh, tapi gaji yang berikutnya masih terlambat juga. Atau misalkan sesimpel di lingkungan kantornya gitu ya, kalau misalkan di lingkungan kantornya teman-teman ini dalam tanda kutip ada pelecehan misalkan gitu ya, nah itu sudah nggak bisa ditoleransi lagi gitu ya. Apalagi kalau misalkan ya terjadi kasus-kasus seperti itu, kasus-kasus yang tidak diinginkan, ya silakan resign gitu ya, karena itu memang udah nggak bisa ditoleransi lagi. Tapi kalau misalkan mungkin gajinya masih tepat waktu, terus mungkin cuma ada gosip-gosip yang kita nggak inginkan, tapi kan gosip nggak perlu kita dengerin. Atau misalkan mungkin bosnya suka ngomongin kita di belakang, sebenarnya kan juga kita nggak perlu dengerin juga gitu. Jadi kalau masih bisa bertahan ya bertahan aja, tapi kalau misalkan memang benar-benar mengganggu kesehatan mental kita, mental health kita, itu memang lebih baik resign sih gitu. Oke. Kalau dari pengalaman aku sendiri nih, pernah bekerja di bawah seorang bos yang toksik nih. Kenapa gue bilang toksik? Karena dia melakukan dua hal secara konsisten, teman-teman. Yang pertama adalah micromanaging, kayak detail banget. Bahkan komputer kita itu berada di depannya dia gitu loh. Jadi kayak kita lagi ngapain bener-bener kelihatan, tuh gila banget. Bener-bener gak betah. Terus yang kedua itu dia suka marah hampir tiap hari, dan marahnya itu teriak-teriak ya, termasuk emotional abuse ya sebenarnya. Dan karena faktor tersebut gue memutuskan untuk resign. Dan kemudian di tempat yang baru, teman gue sempat jabatannya itu ditahan gitu. Walaupun kenaikan gajinya dikasih, dibayarkan tiap bulan, tetapi kenaikan jabatannya itu nggak diumumkan, dan ternyata itu membuat dia yang udah 8 tahun bekerja di situ jadi nggak semangat bekerja. Dan gue teringat dari teorinya Mintzberg, gitu, ada yang namanya hygiene factor ya. Jadi ada hal-hal yang membuat kita satisfied, tapi ada hal-hal yang membuat dissatisfied gitu. Jadi dia satisfied dengan gajinya, kenaikan gajinya, tapi karena jabatannya nggak diumumkan, jadi secara sosial dia nggak mendapatkan recognition ya, dan itu membuat dia menjadi kurang semangat bekerjanya kayak gitu. Dan mungkin kalau toksiknya seperti tadi dan seperti yang dibahas oleh Bro Junar, nggak ada salahnya teman-teman coba apply di tempat lain sambil tetap profesional di tempat yang sekarang gitu. Dan tadi ada pertanyaan yang sering banget ditanyakan juga nih Bro, dari Rahman. Gimana cara menjawab pertanyaan HR yang biasanya nanya gaji berapa yang kamu butuhkan gitu, ekspektasi gaji kamu gitu. Iya, ya sebenarnya saya udah sering bahas juga di konten-konten saya gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya berapa ekspektasi gajinya, pastinya sebelum ditanya itu akan lebih baik kita riset dulu gitu. Kita research dulu, ya kita research dulu gitu ya. Kita research dulu untuk posisi pekerjaan yang dilamar ini kisaran gaji kita tuh berapa sih. Jadi misalkan kita harus tahu dulu posisi pekerjaan yang dilamar gitu ya. Misalkan posisi pekerjaannya adalah digital marketing gitu ya. Digital marketing kisaran gajinya berapa sih kalau misalkan di domisili Jakarta gitu ya misalkan. Jadi disesuaikan dengan posisi yang dilamar dan juga di domisili tempat kerja kita nanti. Misalkan digital marketing kisaran gajinya di Jakarta tuh berapa sih? Misalkan 6 sampai 8 juta misalkan. Oke, berarti kisarannya 6 sampai 8 juta, ya teman-teman boleh sebutin 6 sampai 8 juta untuk posisi digital marketing. Kalau misalkan mau ikutin UMR atau UMK ya silahkan, tapi ya kalau saran saya sih kalau misalkan memang udah ngomongnya ikutin UMR ya jangan protes kalau digajinya UMR gitu ya, karena kan beberapa karyawan ada yang suka oh iya saya ikutin UMR aja Pak Bu gitu ya, ternyata pas digaji UMR beneran ternyata gosip sana sini gila perusahaan ini gajinya kecil ya, kan Anda yang minta UMR gitu ya, kok jadi perusahaannya yang kena gitu kan. Jadi kalau memang punya ekspektasi ya ngomong aja, dan sebenarnya ekspektasinya juga nggak boleh sembarangan, yang tadi saya bilang berdasarkan riset gitu ya, berdasarkan research saya misalkan di Jobstreet atau di Indeed, ternyata kisaran gaji untuk digital marketing segini loh Pak kayak gitu. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana kalau misalkan kita mau lebih gitu ya, lebih dari yang hasil riset kita gitu. Sebenarnya boleh, tapi logikanya adalah ketika kita ingin digaji lebih, kita harus bisa memberikan lebih untuk perusahaan gitu ya, supaya nggak ada pihak yang merasa dirugikan. Kalau mau lebih ya berarti tanggung jawabnya lebih gitu ya. Jadi ya saya suka banget sama kata-kata motivasi dari film Spider-Man gitu ya. The great power with the great power comes the great responsibility gitu kan. Artinya kalau kita dikasih power yang besar ya tanggung jawabnya juga besar gitu ya. Jangan berharap punya power yang besar tapi tanggung jawabnya kecil gitu ya. Itu kayaknya nggak mungkin terjadi gitu ya. Jadi
kalau misalnya mau diberikan lebih, ya berikanlah lebih kepada perusahaan gitu. Jadi sama-sama untung dan nggak ada yang dirugikan seperti itu. Jadi harus riset dulu sih, cari tahu dulu supaya ekspektasi gaji kita pun ada hasil risetnya, nggak sembarangan gitu. Oke, setuju sih. Jadi kalau dari pengalaman gue biasanya research atau biasanya kita sebut kayak competitive salary ya. Jadi kayak mengikuti market tapi Hmm. di up sedikit lebih banyak gitu. Atau kalaupun teman-teman ingin menjawab lebih detail boleh juga. Misalnya kayak di Jakarta saya butuh biaya hidup sekian, kemudian biaya asuransi sekian, dan kebutuhan tunjangan saya sekian, itu juga bisa dipropos kayak gitu. Atau jika teman-teman misalnya udah profesional gitu, kemudian di hijack tempat lain, biasanya kita propose 20-30% itu dari pengalaman pribadi. Tapi kalau jabatan teman-teman itu naik, mungkin teman-teman bisa propose 2 kali lipat juga sih kalau memang terjadi kenaikan jabatan di situ. Misalnya dari supervisor menjadi manager atau dari manager menjadi head atau chief ya, chief departemen tersebut gitu. Nah, ini ada beberapa pengalaman pribadi juga nih. Ada Hmm. temen dia masuk nih, memang gajinya sesuai ekspektasi, ternyata gaji yang dia minta itu masih masih di bawah budget yang sebenarnya sudah disiapkan oleh Ya, tim HR, bro. Dan apa namanya? Dan ya. dia tahu gaji teman-temannya itu ternyata lebih tinggi walaupun departemen dan jabatannya itu sama. Itu gimana kita harus Hmm. menyikapinya gitu. Iya, iya. Sebenarnya gini, selain selain departemen, pekerjaan dan jabatannya sama gitu ya. Ya sebenarnya perlu diketahui juga gitu ya. Sebenarnya lowongan atau posisi pekerjaan yang kita apply itu khusus untuk level apa kan kadang ada beberapa level ya misalkan untuk junior, untuk senior atau misalkan untuk fresh graduate gitu ya. Kalau misalkan kita mungkin kita masih fresh graduate, kalau misalkan memang ada perbedaan pendapatan pun sebenarnya ya wajar-wajar aja karena memang ya mungkin kita sebenarnya udah ada nilai plus yang tadi saya bilang masih fresh graduate tapi tiba-tiba udah ada yang jadi manajer atau udah ada yang jadi senior kayak gitu itu kan sebenarnya ya udah nilai plus juga tapi kalau misalkan misalkan semuanya pekerjaannya sama divisinya sama gitu ya terus juga misalkan levelnya juga sama gitu ya pokoknya semuanya serba sama pekerjaannya juga sama gitu ya ternyata gajinya beda-beda ya itu mungkin bisa ditanyain langsung gitu ya ditanyain langsung ke kepala divisinya atau ke HR-nya bisa ke kepala divisi sih yang lebih ngerti gitu ya biasanya nanti mereka si kepala divisi itu yang akan menjelaskan yang lebih paham seperti apa sih kok bisa mekanismenya seperti itu bisa gajinya beda tapi semuanya pekerjaannya sama gitu jadi nanti si kepala divisinya akan menjelaskan sih biasa yang saya lakukan sih seperti itu gitu. Oke. Ini ada pengalaman menarik juga nih, Bro Junar. Jadi beberapa tahun yang lalu ada seorang teman yang dia jabatannya supervisor nih. Kemudian dia Hmm. mengajukan resign, ternyata di counter offer tuh. Dia ditawarin jadi asisten manajer dan dia iyakan Hmm. gitu karena gajinya naik kan dan jabatannya naik. Hmm. Terus setahun kemudian dia pakai lagi tuh cara tersebut buat naik jadi manajer gitu. Ternyata dia malah di ACC resignnya gitu. Dan biasanya HR gimana sih ketika ada orang yang katakanlah talent aset yang bagus, tapi dia Hmm. mengajukan resign itu sebenarnya tanggapan HR itu seperti apa gitu? Oke, jadi gini, kalau misalkan teman-teman mau resign gitu ya, mau resign tapi mungkin ditawarkan opportunity yang lebih baik sama perusahaan yang sama gitu ya. Ibaratnya kayak kita mau resign tapi kita ditahan-tahan gitu ya kan, di apa dikasih penawaran-penawaran yang lebih menarik gitu ya. Itu ya saya bisa bilang istilahnya ya janji surganya perusahaan gitu lah ya. Di mana ketika perusahaan tidak mau kehilangan talent-talent terbaik, mereka pasti akan mengucapkan janji-janji surga mereka gitu ya. Berarti yang namanya kita ngomong secara lisan itu kan belum bisa dipercaya 100% gitu ya. Karena kalau cuma janji secara lisan ya iya semua orang juga bisa ngomong kayak gitu. Tapi supaya bisa lebih pasti caranya gimana? Caranya adalah ya pastinya tertulis di misalkan kontrak kerja gitu ya atau misalnya di penawaran kerjanya misalnya di satu surat intinya adalah hitam di atas putih itu harus tertulis jelas dan ditandatangani supaya nanti ketika mungkin manajernya itu mengelak gitu ya mengelak atau menolak ternyata nggak jadi saya nggak jadi naikin kamu jadi manajer deh ya udah kamu resign aja ya nggak bisa karena udah ada perjanjiannya gitu loh udah ada hitam di atas putih dan sudah mungkin sudah ditandatangani juga jadi nggak bisa di apa ya ditolak lagi atau dilarang lagi gitu ya dilanggar lagi kenapa karena kita sudah sepakat sudah berjanji dan juga sudah deal gitu loh satu sama lain sudah hitam di atas putih dan kalau misalkan manajernya menolak pun bisa diproses secara hukum mungkin gitu ya jadi intinya kalau saya pribadi sih saya nggak percaya kalau lisan doang itu saya nggak percaya gitu ya jadi saya tetap harus ada buktinya supaya kalau misalnya melanggar pun ada konsekuensi yang akan atau harus dijalani seperti itu jadi
kadang kan perusahaan juga pintar gitu ya, kalau kita mau resign dapat penawaran yang lebih baik dari perusahaan yang lain, ternyata perusahaan ini nahan-nahan dengan cara ya janji-janji surga yang tadi saya bilang, ya mungkin itu cuma ngomong doang gitu karena nggak ada hitam di atas putih. Jadi lebih baik semuanya dituangkan di hitam di atas putih supaya pasti, dan kalaupun ternyata dilanggar ada konsekuensinya gitu. Oke. Ini juga tadi sore sempat baca sih ada hal yang lagi viral nih di Twitter, di mana orang itu dia sengaja kayak setiap tahun tuh ngajuin resign biar gajinya naik ini. Ini tanggapannya HR bagaimana nih? Kayak sengaja nih kayak ngajuin resign biar di counter gitu loh. Iya. Ya kalau saya sih nggak perlu ribet-ribet gitu ya, saya simpel aja gitu. Kalau kan ada karyawan gitu ya yang mungkin ngajuin resign gitu dengan alasan mungkin eh, dengan tujuan maksud atau tujuan dibalik resign itu sebenarnya bukan mau benar-benar resign, mungkin mau supaya dinaikin gajinya gitu kan. Sebenarnya orang-orang seperti itu banyak, nggak sedikit gitu. Nah biasanya yang saya lakukan adalah saya pasti tanya dulu ke orangnya. Oke, kamu ingin naik gaji, memang kamu sudah memberikan apa buat perusahaan ini gitu ya. Jadi saya akan tanya dulu gitu ya. Kalau misalnya dia udah jelasin panjang lebar, oh saya udah kasih ini, kasih ini, kasih ini gitu ya. Pastinya saya akan lihat reportnya dia atau hasil kerjaannya dia gitu ya. Pastinya saya terima reportnya itu atau hasil kerjanya itu ya dari atasannya, dari kepala divisinya gitu ya. Jadi saya lihat misalkan KPI-nya sudah tercapai atau belum, OKR-nya sudah tercapai atau belum gitu ya. Dan kalau misalkan sudah tercapai pun kira-kira ada nggak sesuatu hal yang dilakukan sama karyawan ini gitu ya, yang bisa membedakan dia dengan ya. Jadi saya selalu percaya gitu. Saya juga sempat belajar gitu ya, di beberapa case gitu ya, case dunia kerja. Misalkan yang beberapa waktu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu gitu, tahun lalu kalau nggak salah itu ada berita viral yang tentang Elon Musk yang mencat asistennya. Itu sebenarnya saya suka banget sama beritanya karena bukan masalah pecatnya, tapi Elon Musk itu bilang kalau misalkan saya uh, misalkan kasih cuti gitu ya, kasih cuti ke ya, kira-kira pas dia bilang dia mencutikan asistennya gitu ya, karyawannya, ternyata dia tanpa asistennya pun masih bisa akhirnya dipecat gitu ya, karena ketika kita bekerja kita harus bisa membuat diri kita itu unreplaceable nggak bisa digantikan gitu. Dan artinya kalau kalau gue dikeluarkan dari perusahaan itu bakal mengalami suatu krisis atau suatu masalah yang sangat besar. Dan kalau sampai pekerjaan saya bisa digantikan sama ngancem dengan replaceable, kita benar-benar berbeda dari karyawan yang lainnya, kita pasti dipertahankan, dan dipertahankan itu benar-benar tulus gitu ya. Jadi nggak mungkin cuma dikasih janji-janji surga tapi benar-benar dipertahankan gitu. Oke. Oke, ini ngomongin Elon Musk jadi ingat statement yang sangat menarik. Tadi kita sempat bahas tentang passion dan untuk gue sendiri gitu, selain passion itu tentunya kita ingin punya impact dan purpose gitu dalam melakukan suatu pekerjaan. Dan impact ini sempat dibahas oleh Elon Musk bahwa sebenarnya kita bisa memberikan dua impact ya. Yang pertama adalah impact untuk audiens yang lebih luas gitu. Misalnya di edutech company kan dia bisa mengubah pendidikan di seluruh Indonesia. Ini impact-nya luas gitu. Tetapi bisa juga teman-teman hanya memberikan impact untuk sedikit orang, tetapi impact untuk orang tersebut itu besar gitu. Walaupun kuantitasnya sedikit, tetapi yang impact yang kita berikan itu besar gitu. Misalnya mungkin beberapa layanan konsultasi itu misalnya, itu kan jangkauannya mungkin kecil karena kompetisinya besar, tetapi impact yang dia berikan untuk si orang yang datang di perusahaannya itu kan besar. Misalnya kayak psikolog itu kan dia bisa mengubah kondisi orang yang dari terpuruk menjadi bangkit kayak gitu. Ini ada pertanyaan lagi Bro Junar. Jika perusahaan tidak ada MOU, itu gimana Bang pada saat keterima kerja dan tidak ada perjanjian kerja di atas kertas gitu? Jadi dia udah ditawarin tapi belum ada kayak offeringnya, belum ada tanda tangannya, itu gimana? Gitu. Oke. Iya, jadi ada dua cara yang bisa dilakukan gitu ya. Yang pertama adalah kita simply kita minta gitu ya. Kita minta kontrak kerjanya atau surat perjanjian kerjanya itu ke perusahaannya gitu, atau misalkan ya hitam di atas putih gitu ya, supaya segala sesuatunya pasti dan juga bisa ditandatangani dan disepakati dari awal gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita bisa bikin sendiri misalkan gitu ya. Jadi sebenarnya surat perjanjian kerja atau kontrak kerja atau MOU itu sebenarnya kita bisa bikin sendiri aja kalau misalkan memang dari perusahaannya belum ada. Kita bikin sendiri, simple aja, di internet banyak gitu ya, contoh-contoh kontrak kerja atau surat perjanjian kerja, kita bikin sendiri, ya udah nanti kita minta tanda tangan gitu. Jadi supaya ada kepastian juga di awal, kalau misalkan sampai berhari-hari bahkan berbulan-bulan perusahaan belum juga mengirimkan atau memberikan surat kontrak kerjanya kayak gitu. Jadi kita
bikin sendiri dulu sebenarnya nggak masalah. Yang penting intinya adalah hitam di atas putih gitu, ditandatangani, karena tanda tangan hitam di atas putih sama dengan kedua belah pihak setuju, antara perusahaan dan juga karyawan, seperti itu. Oke, ini tinggal 2 menit ya teman-teman. Jadi kita mungkin pertanyaan terakhir kita kasih bagaimana tips menyiapkan CV yang paling enggak at least mendatangkan interview buat kita kayak gitu. Oke, ya kalau untuk CV yang bisa mendatangkan interview, pastinya yang pertama adalah CV yang isi informasinya itu atau pengalaman dan skillnya itu berkaitan dengan posisi yang mau dilamar gitu. Jadi kalau misalkan kita mau apply sebagai digital marketing gitu ya, berarti informasinya harus berkaitan tentang digital marketing gitu ya. Dalam arti ya berarti mungkin digital marketing Facebook Ads atau Instagram Ads atau mungkin copywriting, content marketing segala macam. Jadi yang berkaitan dengan posisi yang mau dilamar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah saya lebih menyarankan kalau untuk desain CV itu adalah desain CV yang polos gitu, yang menggunakan attach friendly gitu, karena itu lebih terkesannya profesional daripada berwarna-warna, warna-warni tapi tulisannya nggak jelas gitu ya, terus belum lagi fontnya aneh-aneh gitu ya, susah dibaca. Ya lebih baik ya yang biasa aja, mungkin Times New Roman atau Arial juga cukup gitu ya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah pastikan untuk CV ada contact person-nya gitu ya, ada contact person, dan pastikan contact person-nya itu contact person kita pribadi gitu. Jangan kita yang mau melamar kerja contact person-nya teman kita gitu ya. Jangan nanti teman kita yang dapat kerjaan, kan kasihan gitu ya. Jadi coba cantumin contact person pribadi kita dan yang pastikan bisa dihubungi gitu ya, contact person-nya misalnya nomor WhatsApp-nya atau emailnya itu bisa dihubungi gitu ya. Itu yang ketiga. Baru yang terakhir adalah pastinya kalau misalkan teman-teman melampirkan foto, itu fotonya foto yang profesional, pakai baju yang profesional, minimal kemeja atau pakai blazer juga nggak apa-apa, dan pastikan fotonya jangan sampai blur, jangan sampai buram gitu sih. Itu sih 4 poin yang teman-teman harus perhatikan ketika bikin CV supaya bisa dipanggil interview. Oke, kalau dari gue mungkin sedikit agak berbeda nih dengan Bro Junar. Tapi yang poin yang pertama setuju, sepakat. Jadi pengalaman gue pribadi nih, kayak orang-orang tuh mencantumkan posisi yang beda-beda untuk kemudian ditujukan di posisi yang terakhir gitu. Kayak mending teman-teman delete yang nggak relevan dan masukin posisi-posisi yang pernah dikerjain dan relevan gitu. Dan kedua, tulis pencapaiannya sih. Kayak biasanya tim HR dan usernya sendiri tuh ingin lihat kayak lo udah bekerja di situ 1-2 tahun, achievement apa yang lo bisa kerjakan gitu. Misalnya menumbuhkan Instagram secara organik 10K setiap bulan, itu achievement yang luar biasa dan pastinya bakal diharapkan hal yang sama di perusahaan yang baru. Kemudian yang ketiga, gue lebih suka CV yang single page sih. Karena berdasarkan research kayak HR itu cuma baca sekitar 7 detik gitu, dan kalau CV-nya berhalaman banyak tuh siapa yang mau baca gitu. Kemudian yang keempat, gue lebih suka CV yang colorful karena menurut gue itu kekinian. Bahkan gue pakai foto CV itu foto yang di foto Instagram ini kayak bener-bener foto pas lagi jalan-jalan. Tapi karena mungkin gue apply sebagai marketing ya, dimana ya marketing itu dunianya para kreatif kayak gitu. Jadi mungkin bisa lagi disesuaikan dengan jabatan yang teman-teman apply kayak gitu. Dan mungkin ini udah jam 9, kita ke closing statement ini Bro Junar. Closing statement apa yang perlu teman-teman dengarkan untuk tren, untuk mencapai, untuk mendapatkan skill kekinian dan juga job kekinian gitu. Ya. Closing statement dari saya buat teman-teman yang mau dapat job yang kekinian gitu ya. Nah, coba untuk rajin-rajin ikut webinar atau ikut workshop, bangun portofolio kayak gitu. Jadi dari situ nanti bisa banyak persiapannya, dan nanti kalau misalnya udah siap buat bekerja ya udah tinggal apply doang gitu. Tinggal apply dan ya udah nanti apply-nya sesuai dengan skill yang sudah diasah sebelumnya gitu. Itu sih. Oke, kalau dari gue mungkin teman-teman bisa membiasakan ya membaca tren apa yang ada di market gitu. Bisa baca beberapa artikel aja sebenarnya udah cukup, 5 artikel gitu misalnya yang biasanya sih kalau di Indonesia mengikuti apa yang ada di Barat ya, karena mungkin mereka lebih advance untuk saat ini, jadi mereka bisa jadi kiblat contoh untuk kita. Kayak pekerjaan apa yang muncul di sana, kayak misalnya Deddy Corbuzier tuh pernah membaca ya, di Amerika itu kan muncul podcast kayak Joe Rogan gitu ya. Kemudian Deddy Corbuzier menciptakan sebuah tren yang sebenarnya sama. Jadi kayak biasakan untuk membaca situasi lalu diterapkan sendiri gitu. Akan dicoba gitu. Dan itu sih dari gue, dan thank you banget Bro Junar sekali lagi udah menyempatkan waktunya, dan juga terima kasih buat teman-teman semua. Thank you bro, sukses terus.